Halo geng, jadi gini, aku mau cerita. Lagi ada nih geng, pembantaian besar-besaran di bursa transfer musim ini. Udah tahu kalian klub mana yang barbar kali musim ini kan? Iyalah, klub kesukaan aku ini. Klubnya orang kaya nih bos. Oke, jadi karena aku mau pamer sebagai fans klub Sultan, aku mau ngasih tahu kalian kalau Chelsea udah bikin aku semangat nge-scroll Twitter di bursa transfer musim ini. Dan asal kalian tahu nih ya, musim ini tuh Chelsea udah nggak lagi dikaitin sama pemain-pemain kayak begini, begini, dan begini. Tapi sekarang Chelsea itu nggak main-main bos targetnya. Kalian lihat lah, pemain yang diincar pun enak dipandang. Kayak Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Ben Chilwell, Thiago Silva. Capek lah nyebutinnya satu-satu. Belum lagi ada kabar kalau Chelsea ini masih ngincer Rice lagi. Bahkan ada kabar terbaru yang lebih gila lagi kalau Chelsea ini ngincer Donnarumma. Apa nggak bikin berseri-seri sebagai fans Chelsea? Ya nggak? Oke. Udah cukup sombongnya. Sombong karena ini sebenarnya video pertama aku. Jadi aku mau nunjukin identitas sebagai fans Chelsea. Jadi video kedepannya mungkin nggak cuma Chelsea aja yang dibahas, tapi klub-klub lain juga. Jadi wajar lah ya kalau aku ini agak sombong di video pertama aku. Tapi ngamuk pula nanti fans MU. Taulah kalian MU masih sibuk ngurusin kapten orang itu. Jadi kalau bahas-bahas transfer agak sensitif nih ya, pendukung-pendukung MU. Jadi wajar lah ya, MU ini fansnya itu sibuk minta Ed Woodward itu untuk out. Dengan alasan nih, katanya dia tuh nggak dikasih backup lah sama Ole, nggak mau bangun tim lah, cuma mau mikirin bisnis aja lah. Ya wajar lah fans MU emosi. Apalagi makin dipanas-panasin sama fans Chelsea. Jadilah capek nge-scrollin Twitter malah nggak ada dikit pun berita tentang MU. Malah Maguire yang berkasus, ya nggak? Jadi gini, semua itu ada sebabnya. Kenapa Chelsea bisa jadi seperti ini barbarnya? Oke, kita mulai alur ceritanya. Semua bermula dari hukuman FIFA yang melarang Chelsea untuk belanja pemain di musim 2019-2020. Apa rupanya yang dibuat Chelsea sampai dia dihukum bang? Jadi gini, Chelsea itu nggak bisa beraktivitas dalam dua bursa transfer karena terbukti bersalah dalam kasus pembelian pemain di bawah umur. Selain dilarang beraktivitas dalam 2 kali jendela transfer, Chelsea juga harus membayar denda 460.000 pound sterling atau kalau dirupiahin ya sekitar 8,4 miliar lah. Detailnya cemana kasusnya bang? Oke, jadi gini. Komite Disiplin FIFA itu menjatuhkan sanksi kepada klub Inggris, Chelsea, dan FA atas pelanggaran yang berkaitan dengan transfer dan pendaftaran pemain di bawah usia 18 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan FIFA nih, Chelsea itu terbukti bersalah dalam 29 kasus pembelian pemain di bawah usia 18 tahun. Sanksi ini itu dijatuhkan setelah FIFA melakukan investigasi selama 3 tahun terkait pembelian belasan pemain muda di Chelsea. By the way, siapa pemain yang bikin Chelsea kena ban? Jadi gini, salah satu pembelian pemain yang paling kontroversial adalah saat Chelsea mendatangkan Bertrand Traoré. Tahu kalian Bertrand Traoré kan? Bertrand Traoré ini adalah pemain asal Burkina Faso. Dan sekarang si Traoré ini udah bahagia di Lyon. Jadi pembelian ini tuh bermasalah pada tahun 2013. Tapi nih, meski terkena sanksi larangan beraktivitas di 2 jendela transfer, Chelsea itu tetap diizinkan menjual pemain. Tapi masalahnya adalah mereka nggak bisa mendaftarkan pemain baru tersebut. Oke, sip, clear kan? Lanjut ceritanya. Karena udah tahu nih berita transfer ban dari sejak bulan Januari 2019, Chelsea pun nggak tinggal diem aja nih. Klubnya Bang Roman ini bos, mana terima dia diperlakukan kayak gini. Chelsea pun langsung melawan nih. Melalui situs resminya, klub menyatakan akan melakukan banding terhadap sanksi yang dirasanya terlalu berat tersebut. Karena nampaknya FIFA ini agak serius kali ini, Chelsea pun mulai mikir keras nih, muter otak lah mereka ini. Karena di saat yang bersamaan, juga ada lagi masalah yang harus dipikirkan. Iyalah, siapa lagi kalau bukan Pangeran Stamford Bridge, Eden Hazard yang mau cabut pada waktu itu. Sebenarnya, cabutnya Eden itu juga bukan hal yang baru sebenarnya. Dan bukan karena transfer ban.
Tapi memang udah lama dia ini mau cabut. Karena dia emang itu ngefans berat sama pelatih Madrid. Ya abang botak inilah, siapa lagi. Cuma manajemen Chelsea ini tiap tahun selalu bisa meyakinkan Bang Eden untuk tetap stay di Chelsea. Ditambah lagi nih, Bang Eden ini sempat galau karena terjadi pergantian pelatih di Madrid. Pada waktu itu, kalian tahu sendirilah ya kan, Zidane ini memutuskan untuk pergi dari Madrid. Dan Zidane udah membuat prediksi kalau Real Madrid akan menjejaki jalan yang berat pada musim 2018-2019. Selain karena pada waktu itu kepergian Cristiano Ronaldo nih, pengganti Zidane juga adalah Julian Lopetegui yang mengalami nasib yang cukup naas bersama Madrid. Cuma 2 bulan dia jadi pelatih Madrid. Tapi by the way, Julian Lopetegui ini sekarang udah bahagia deh sama Sevilla. Kalian lihat kan, kemarin dia baru aja ngantarkan Sevilla juara. Nangis dia, Bor. Wajar lah dia nangis. Berat kali perjalanan karirnya sebelum dia melatih Sevilla. Dimana dia harus didepak lagi dari pelatih Spanyol pada waktu itu pas mau Piala Dunia. Padahal udah tinggal 2 hari tuh nggak Piala Dunianya berjalan. Masuk ke Madrid, iya cuman 2 minggu dia di sana. Apa nggak kasihan kali nasib dia? Makanya wajar lah dia nangis kemarin, ya kan? Bukan cengeng dia, cuman terharu dia. Jadi nih, setelah Lopetegui dipecat Madrid, ternyata Solari juga mengalami nasib yang sama. Dan pada akhirnya, Zidane ini kembali ke Real Madrid dan Zidane dianggap beruntung karena bisa mengantarkan Real Madrid meraih tiket Liga Champions. Karena Bang Eden ini kontraknya tinggal sisa semusim lagi nih. Dan karena Chelsea pun udah nggak bisa lagi membendung keinginan Hazard untuk join sama Madrid, Chelsea pun mau nggak mau lah harus menjual Madrid ke Madrid. Nggak ada lagi pilihan bos, daripada pergi gratis kan sayang. Oke, kita balik ke timeline. Karena bulan Juni udah harus kena transfer ban nih, dan di bulan Juni Chelsea harus merelakan perginya Hazard. Chelsea pun mulai sibuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi kehidupan yang berat akibat masalah tersebut. Mereka pun gerak cepat nih dengan ngincer pemain muda potensial asal negeri Paman Sam, yaitu Christian Pulisic. The Blues membeli pemain ini yang masih berumur 20 tahun dengan mahar 58 juta pound, atau kalau dirupiahin sekitar 1,6 triliun lah. Akan tetapi nih, Pulisic itu belum bisa hijrah ke Stadion Stamford Bridge, London pada waktu itu, karena dia itu masih ada kesepakatan peminjaman. Sebenarnya, Chelsea bisa membeli Pulisic dengan status bebas transfer pada waktu itu setelah kontrak pemain berpaspor Amerika ini bersama Dortmund itu selesai pada tahun 2020. Namun, The Blues sepertinya nggak mau nih pemain incerannya dipinang klub rivalnya terlebih dahulu. Sebab, Pulisic juga diincar Liverpool dan Manchester United pada waktu itu. Uniknya, hal ini juga terjadi sama proses transfer Eden Hazard ke Real Madrid. Karena merasa udah habis uang yang banyak nih untuk dapetin pemain yang mau habis kontrak, Chelsea pun buat kebijakan balas dendam pada proses transfer Eden Hazard yang juga mau habis kontraknya pada waktu itu. Selain itu, ada hal unik yang terjadi pada proses transfer Christian Pulisic ke Chelsea. Di mana nih pelatih mereka pada waktu itu bukan yang ini. Ternyata nggak dikasih tahu kalau mereka itu mau beli Pulisic pada waktu itu. Jadi kata si Sari nih, saya nggak tahu tentang apapun tentang Pulisic. Orang ini tuh memang nggak beres sekali, nggak dikasih taunya gue. Yang parahnya lagi nih, Chelsea itu pernah nanya pendapat Sari tentang Pulisic. Jadi ibaratnya Chelsea cek ombak lah ke pelatihnya tersebut. Klub bertanya pendapatku tentang Pulisic 1 bulan lalu. Ya aku jawab lah, pendapatku tentang dia terbilang positif pada waktu itu. Hari ini aku baru tahu kalau dia tuh transfer ke Chelsea, Wak. Tapi sejatinya aku nggak tahu apa-apa sebenarnya. Memang lah, si Marina ini nggak ada akhlaknya nih, untung cantik dia. By the way, kalau kalian belum tahu siapa itu Marina, nih aku kasih tahu sebentar. Kenapa? Karena nanti Marina ini besar kaitannya sama topik kita kali ini. Masih sabar kalian dengerin aku ngebacot kan? Namanya alur cerita bola ya, harus lengkap ya. Jangan lupa kalian subscribe dulu biar semangat aku. Apalagi masih video pertama ini. Oke, balik lagi ke kakak ini, Marina. Marina Granovskaya ini adalah salah satu wanita paling berkuasa di sepak bola. Dengan menjadi kepala urusan transfer dan direktur olahraga Chelsea. Marina ini kalau diibaratkan tuh ya,
itu seperti letnan dari pasukan pemilik Chelsea, Bang Roman Abramovich, yang beroperasi ketat secara pribadi. Ia nggak pernah nih memberikan wawancara di media dan hanya sesekali aja berkomentar singkat di situs klub. Dan Marina ini adalah salah satu figur di balik kesuksesan Chelsea di bursa transfer. Oke, lebih lengkapnya tentang Marina nanti aku bahas lagi di video selanjutnya. Balik lagi ke topik. Setelah mengakhiri musim dengan finish di urutan ketiga dan berhasil mengangkat trofi di Piala UEFA setelah mempencundangi timnya Good Evening alias Arsenal dengan skor 4-1, Eden Hazard pun pada waktu itu langsung mengucapkan salam perpisahan. Dan Don Sarri pun itu berhasil memenangkan trofi pertama dalam karirnya. Dimana kita tahulah kisah Sarri ini sebagai pelatih bola memang sangat perlu diacungi jempol. Tanpa disangka-sangka, Sarri pun kemudian melancarkan serangan balik ke Chelsea yang nggak ngasih tahu dia pas mau beli Pulisic dengan pindah ke Juve pun diam-diam dia nggak dikasih taunya Chelsea kalau dia tuh pengen pindah ke Juve pada waktu itu. Yang pada waktu itu ngebet banget pengen datengin dia ke Turin. Singkat cerita, si Sarri pun akhirnya berhasil pindah ke Juve. Pada waktu itu, Chelsea pun mulai mencari kandidat pelatih Chelsea selanjutnya. Sekaligus, Chelsea ini mengajukan banding kepada CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga terkait larangan transfer untuk periode musim panas 2019 dan musim dingin 2020 yang telah dijatuhkan FIFA. Kendati begitu, Chelsea nggak bisa berharap sanksinya itu langsung gugur pada musim panas itu juga. Jadi harapannya adalah sanksi itu bisa berkurang jadi cuma 1 kali transfer. Kesimpulannya adalah Chelsea itu berharap di bulan Januari 2020 Chelsea ini udah bisa beli pemain. Chelsea pun bergerak dengan cepat dan meresmikan mantan gelandangnya yang juga legend klub mereka, yakni siapa lagi kalau bukan Frank Lampard sebagai pelatih baru mereka dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Sebelum mendatangkan Lampard nih, Chelsea juga mendatangkan kembali legend mereka, yakni Peter Cech. Nampaknya Chelsea memang serius nih untuk membenahi manajemen mereka dan nampaknya musibah transfer ban mereka ini adalah lecutan yang memberikan semangat untuk melakukan perubahan. Peter Cech kembali ke Chelsea dan menjabat sebagai penasihat kinerja dan teknis. Tugas Cech di Chelsea adalah untuk memberikan nasihat terkait performa para pemain. Dia nggak hanya bertugas di pusat latihan Chelsea, tapi juga ikut dalam laga kandang dan laga tandang. Kenapa kok bahasanya panjang kali bang? Iya, karena semua ini berkaitan dengan tingkat kebarbaran Chelsea pada musim ini. Lagian ini kan sengaja biar lama kalian nonton video ini. Oke, balik lagi ke topik. Dengan segudang permasalahan yang menimpa Chelsea, Frank Lampard pun menjanjikan 3 hal di Chelsea dan dia memberikan visi 3 tahun untuk Chelsea kembali ke masa jayanya. Tahun pertama adalah tahun pengembangan di Chelsea. Tahun kedua adalah tahun mengintegrasikan pemain muda dengan pemain bintang dan mulai bersaing dalam perebutan trofi. Dan tahun ketiga adalah tahun wajib menang trofi. Oke, mulai kita bahas satu-satu. Musim pertama Lampard di Chelsea nampaknya udah berhasil memberi bukti kalau dia komitmen sama janjinya. Komitmen apa bang? Finish peringkat 4 gitu? Iya. Tapi kan memang di target dia adalah tahun pertama itu adalah tahun pengembangan di Chelsea. Kalian lihatlah pemain muda Chelsea yang biasanya cuma jadi pinjaman pun kali ini benar-benar menjadi pondasi tim dalam mengarungi kompetisi. Pemain kayak Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James, Hudson-Odoi, Bill Gilmour, Tomori, dan pemain muda lainnya tuh nggak segan-segan dikasih kesempatan sama Lampard untuk main. Bahkan di antara mereka itu jadi tumpuan tim lagi. Nampaknya nih, keberhasilan Lampard dalam memaksimalkan pemain akademi Chelsea pun mendapatkan simpati dari pemilik klub, yakni Bang Roman. Kita tahu semua kalau Bang Roman ini adalah pemilik yang sangat peduli sama tim. Beda sama pemilik lainnya yang cuma melihat potensi bisnis aja di dunia bola. Apalagi klub London Merah itu. Oke, lanjut. Jangan ngegas. Manajemen Chelsea pun gak segan-segan ngasih backup ke Lampard dengan ngebeli pemain yang diinginkan Lampard di bursa transfer musim ini. Oke, dari sini udah mulai nih kan nampak benang merah ceritanya kan. Lanjut. Di bulan Januari, Chelsea itu berhasil memenangkan banding ke FIFA dan bisa beli pemain di musim dingin itu. Tapi ternyata Chelsea pun gak melakukan apa-apa di waktu itu. Fans Chelsea pun heboh nih, terutama di Twitter. Apa gunanya ngajuin banding tapi setelah dikabulin malah gak ngapa-ngapain? Jujur, waktu itu pun aku salah satu bagian dari fans yang heboh itu.
Tapi ternyata nih, Chelsea punya misi tersendiri rupanya. Ternyata ada alasan kunci kenapa Chelsea itu pada waktu itu nggak beli pemain di bulan Januari itu. Pertama, Chelsea ternyata nabung uang hasil penjualan Hazard dan Morata yang diperkirakan hampir dapat 150 juta euro untuk membantai habis bursa transfer di bulan Juni. Oke, lanjut. Chelsea pun mulai pembantaiannya dengan mendatangkan Ziyech di bulan Februari. Sukses memboyong playmaker Ajax Amsterdam ini, yakni Hakim Ziyech. Kesepakatan antara Chelsea dan Ajax Amsterdam itu senilai 33,4 juta pound tentunya adalah langkah yang sangat cerdas dari Chelsea. 33 juta pound untuk pemain sekali Ziyech itu keren. Kenapa keren? Karena masih lebih murah lagi dari Drinkwater. Karena transfer pemain memang menyimpan banyak misteri. Ziyech bilang kalau dia ke Chelsea itu alasannya adalah karena Frank dan Cech berhasil meyakinkan dia. Transfer Ziyech ini adalah kombinasi manis pertama antara Lampard, Cech, dan Marina. Meskipun belum bisa bergabung dengan skuad pada saat dibeli nih, ternyata transfer ini itu berhasil membuat hype tersendiri di kalangan pemain yang diincar Chelsea. Chelsea pun melanjutkan pertempuran akhir musim sambil memikirkan pembantaian transfer selanjutnya. Tiba-tiba nih, Wuhan ini bergejolak. Corona is coming kalau kata fans Game of Thrones. Klub-klub Eropa pun kacau keuangannya. Jangankan beli pemain mahal, mikiri gaji pemain dan staf aja pusing. Kayak Arsenal dan Tottenham, ya nggak? Bahkan Tottenham ini harus minjem ke bank lagi untuk nutupin operasionalnya. Di tengah segudang masalah nih yang dialami klub lain di situasi corona, Chelsea nampaknya nggak goyang sedikit pun. Tabungan mereka gendut dari penjualan Hazard, Morata, dan pemain kelas 2 lainnya. Bahkan Chelsea dapat uang tambahan karena Hazard ini juara liga dan dari pemain pinjaman yang bahkan nggak pernah main di Chelsea sekalipun, kayak Pulisic lagi, Pasalic. Timo Werner yang dikabarkan terusan dikejar sama Liverpool pun gak segan-segan dilibas. Padahal nih, kalau mau dapetin Werner, Liverpool tinggal aktifin release klausanya aja yang senilai 53 juta euro atau sekitar 846 miliar. Tapi gimana mau diaktifin? Duit gak ada, bos. Ternyata sebegitu mengerikannya dampak corona ini sama klub. Disitulah aku baru sadar. Jangankan tim kayak Arsenal, Tottenham, tim kayak Liverpool aja pening. Padahal baru jadi juara Liga Champions orang itu. Dan baru deal sponsor baru sama Nike kalau nggak salah. 53 juta euro aja nggak ada uang orang ini. Chelsea pun dengan tabungan yang tebal langsung memaksimalkan peluang ini. Frank Lampard dan Cech pun kabarnya langsung nelpon Werner untuk join ke Chelsea. Singkat cerita nih, Chelsea akhirnya resmi mengumumkan kedatangan Timo Werner. Pemain RB Leipzig itu diberitakan ditebus dengan harga 53 juta euro atau sekitar 846 miliar. Dan dikontrak selama 5 tahun. Tim lain pun makin geger lah sama kebenaran dan kebarbaran Chelsea di bursa transfer, apalagi mereka juga ngincer pemain bintang lain kayak Chilwell, Havertz, dan kiper baru yang belum tahu siapa, belum jelas soalnya. Fabrizio Romano nih, kalau kalian tahu, jurnalis paling dipercaya dalam memberikan informasi transfer pun, sampai capek nge-tweet tentang Chelsea terus. Apalagi, apa nggak tambah nangis fans lain, terutama fans MU nih. Dalam seminggu ini, Chelsea itu makin geger lagi dengan pengumuman pembantaian bursa transfer dengan mendatangkan 4 nama sekaligus. Muyamba, bek Barca U21, gratis. Chilwell, 50 juta pound memang sih. Tapi ya 50 juta pound itu udah lebih murah lah dari permintaan sebelumnya 80 juta pound. Malang Sarr, bek nice, gratis juga nih. Kalau di FIFA jago nih. Dan Thiago Silva, back legend PSG juga gratis. Apa nggak tambah mendidih fans lain? Plus Chelsea nih masih punya stok lagi pengumuman yang bikin kuping fans lain panas. Ya siapa lagi lah kalau bukan abang ganteng yang satu ini, kayak Havertz. Yang dikabarkan nih, Kai Havertz ini sebenarnya udah deal, tinggal nunggu edit video pengumumannya aja yang belum siap diedit. By the way, udah panjang kali kurasa aku ngomong. Udah lah ya, cabut dulu aku. Jangan lupa kalian subscribe itu, sama hidupkan notifikasinya. Dan jangan lupa kalian share ke kawan-kawan kalian. Jadi aku Hari, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau banyak yang nonton lanjut, kalau ada request lanjut. Jadi alur cerita apa lagi yang pengen kalian bahas dari segi timeline atau agak-agak panjang lah videonya. Oke, sampai jumpa.